What's Trending? Halo semuanya, kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Bareng Lea Baneza, kita mau ngobrolin kenapa kudu peduli pilkada. Nah, beragam nama sudah mulai disebut-sebut bakal mewarnai bursa pilkada serentak 2024. Mulai dari Raffi Ahmad, Anies Baswedan, Kaisang Pangarep, Marcel Widianto, Mongol Stres, dan masih banyak nama-nama lainnya. Pesta demokrasi yang digelar serentak untuk memilih gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, dan atau wali kota dan wakilnya sudah di depan mata. Untuk jadwalnya nih ya, Lea kasih tahu, ada penetapan pasangan calon yang akan dilakukan pada 22 September 2024. Pelaksanaan kampanye mulai dari 25 September sampai 23 November. Terus ada pelaksanaan pemungutan suara 27 November. Di akhir nih ada perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara mulai 27 November sampai 16 Desember. Hampir seluruh provinsi di Indonesia bakal menggelar pilkada serentak 2024, kecuali daerah istimewa Yogyakarta DIY. Nah, kalau kita mengacu data KPU, Pilkada 2024 akan digelar di 545 daerah di seluruh Indonesia. Rinciannya di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Sementara itu, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4 Pilkada Serentak 2024 yang diserahkan ke Mendagri kepada KPU Mei lalu berjumlah lebih dari 207 juta jiwa. Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi menyebut data ini terus diperbaharui oleh Ditjen Dukcapil melalui aplikasi monitoring sistem integrasi data kependudukan MSING melalui pencatatan prosedur lahir, mati, pindah dan datang serta kawin cerai. Lalu berkaca pada pemilu kemarin, data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 menurun dibandingkan dengan pemilu 2019, khususnya dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Nah, ini dikhawatirkan saat pilkada nanti juga terjadi penurunan partisipasi publik. Padahal partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Nah, kita khusus nih mau ngobrolin soal ini bareng News Editor KBR, Sindu Darmawan usai jeda. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, kenapa kudu peduli pilkada? Saya sudah bersama News Editor Sindu Darmawan. Halo Sindu. Halo Le, gimana kabarnya Le? Itu kita ketemu lagi ya? Yes, ketemu lagi akhirnya ya. Nah, Sindu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum lama ini kembali mengingatkan makin tinggi tingkat partisipasi pemilih. Dan ini akan membuat yang terpilih memiliki legitimasi atau dukungan rakyat yang kuat. Nah, Sindu, memangnya ada potensi partisipasi publik ini bakal turun? Iya Le, jadi salah satu yang mengungkap kekhawatiran mengenai turunnya partisipasi publik pada pilkada nanti adalah Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Jabar, Umi Wahyuni. Oke. Menurutnya, setelah pemilu 2024 digelar, ada kekhawatiran partisipasi memilih turun di pilkada. Berdasarkan pengalaman, partisipasi memilih pada pilkada selalu lebih kecil dibandingkan pada saat pemilu.
Kata dia, biasanya angkanya cenderung turun pada saat pilkada. Oke, berarti partisipasi si masyarakat ini cenderung lebih kecil gitu ya pada saat pilkada. Nah, terus ada lagi nggak Sindu terkait ini? Kalau pendapat Ketua KPU Kabupaten Klungkung di Bali, Ketut Sudiana, dia menganggap partisipasi publik pada pilkada dengan pilpres tak sama memang karena intensitas kegiatan sosialisasi yang diperkirakan juga berbeda. Oke. Menurut dia, intensitas sosialisasi pemilu 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Pilkada Klungkung 2024. Nah, pada pemilu 2024, banyak pihak bergerak mensosialisasikan mulai dari KPU di semua tingkatan, partai, caleg dengan jumlah cukup banyak sesuai kuota di masing-masing daerah pemilihan, serta peran tim sukses. Kalau kita bergeser dari Klungkung ke Jawa Timur, ada kekhawatiran yang sama juga, seperti di Blitar contohnya. Tingkat partisipasi pemilih di sana dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 disebut-sebut rawan turun. Oke. Pengurangan tempat pemungutan suara disinyalir bakal berpengaruh pada jarak tempuh pemilih ke lokasi pencoblosan. Oke. Menurut anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, Jaka Wandira, pihaknya mengantisipasi potensi itu dengan pemetaan lokasi terpencil untuk memastikan hak konstitusional pemilih tetap terlindungi. Nah, ini utamanya untuk di daerah-daerah yang terpencil gitu. Jadi akan jauh dari TPS gitu. Aksesnya gitu ya. Benar, aksesnya. Dan mungkin si pemilu itu lebih masif kali ya pelaksanaannya dan sosialisasinya ketimbang pilkada gitu ya. Iya, tadi disebutkan salah satu anggota KPU kan juga gitu. Karena ada sosialisasi yang masif ya, mulai dari beberapa elemen KPU yang ada di pusat sampai daerah. Kita kembali ke Blitar. Jadi kata Jaka, TPS di Blitar untuk Pilkada 2024 ini berkurang hingga 1000-an. Oke. Cukup masif ya, cukup signifikan. Ini akan menjadikan beberapa kampung terpencil dengan hak pilih yang sedikit harus digabungkan ke kampung lain. Padahal, akses jalan di wilayah tersebut masih sulit dan jaraknya cukup jauh. Makanya, aksesibilitas bakal jadi salah satu concern untuk meningkatkan partisipasi publik di sana. Dan mungkin kalau Lea ngerasa ini nggak cuma hanya di Blitar. Nah, pasalnya nih sejumlah TPS di daerah-daerah nih bakal berkurang, Sin. Karena batas jumlah pemilih di tiap TPS nih berbeda. Jika dalam Pileg dan Pilpres kemarin, jumlah pemilih dalam satu TPS ini maksimal 300 orang. Nah, di Pilkada besok boleh sampai 600 orang, dalam artian jadi 2 kali lipat gitu ya. Implikasi atau dampak dari Pilpres ke Pilkada itu terlihat. Salah satunya dari jumlah TPS di Kota Bandar Lampung dan Magelang. Itu yang jumlahnya berkurang separuh lebih. Di Bekasi, Jawa Barat hampir separuh juga. Dan rata-rata sama juga pengurangannya di daerah lain. Tapi mudah-mudahan nggak sampai berpengaruh besar kepada tingkat partisipasi publik. Karena masalah regrouping TPS ini juga nggak sembarangan. Ada pedoman yang mesti dipatuhi, seperti kemudahan akses ke TPS, kemudian tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga dan aspek geografis setempat. Oke. Nah, Sindu, masalahnya nih untuk mencapai gitu ya partisipasi publik yang tinggi saat pilkada nanti. Apa aja sih yang mau dilakukan daerah-daerah yang bakal menggelar pilkada nanti untuk mungkin ngeboost untuk masyarakat mau memberikan suaranya gitu? Ini soal perkara partisipasi publik yang dikhawatirkan bakal turun juga jadi sorotan anggota Komisi 2 DPR RI Arsyad Juliandi Rahman. Ia mendorong penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait agar lebih gencar lagi melakukan sosialisasi pemilihan umum kepala daerah serentak. Kata dia, para penyelenggara pemilu harus giat menjelaskan pentingnya memilih kepala daerah yang berkualitas untuk daerah mereka sendiri. Oke. Gayung bersambut, salah satunya oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU di Provinsi Gorontalo, Fadlianto Koem. Dia bilang langkah-langkah edukasi dan sosialisasi akan ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang baik di masyarakat tentang pentingnya hak pilih dan dampaknya bagi kemajuan daerah. Nah, mungkin untuk sosialisasinya nih Sindu, biar nggak monoton atau gitu-gitu aja gitu ya caranya selama ini, ada nggak sih yang mungkin lebih baik gitu? Soal strategi bagaimana sosialisasi yang lebih baik, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR, Nurlia Dian Paramita, kepada KBR mengungkapkan cara yang lebih baik ditempuh untuk pilkada kali ini.
upaya mendongkrak itu yang paling simpel ya kalau saya. Itu mendekatkan calon dengan para konstituen pemilih. Misalnya nih yang namanya kampanye itu kemudian head to head gitu ya, langsung berhadapan gitu. Jadi calon datang, kemudian dia memberikan informasi soal dia siapa, dia akan memberikan apa gitu. Interaksi-interaksi yang cukup sering dibangun. Nah, tapi di sisi lain memang kalau partai nggak melakukan ini, cara meningkatkan partisipasi ya dengan melakukan operasi kayak bansos, operasi politik uang, operasi intimidasi. Nah, itu yang kayaknya nih menurut saya jalur yang kedua itu jauh lebih mungkin dibanding yang pertama. Padahal yang pertama ini kalau betul-betul bisa dilakukan, dia tuh sebetulnya sedang menunaikan tugas negara. Jadi kan kita harus bisa menjadi pemimpin itu seperti mencari pekerjaan. Padahal kan kalau bicara dedikasi wakil rakyat itu kan adalah dedikasi ke negara gitu loh, bahwa dia itu sebagai abdi negara, kemudian dia bisa mempersembahkan dirinya untuk masyarakat. Tapi yang terjadi justru malah dia itu ingin masyarakat tuh melayani dia gitu loh, bukan dia melayani masyarakat. Oh ya, kalau dengan menggait kontestan dari kalangan artis gitu nih Sindu, masih cukup bisa menarik nggak sih? Karena kan mereka terkenal gitu ya, jadi masyarakat jadi akhirnya berbondong-bondong untuk memberikan suaranya di pilkada nanti. Dari hasil diskusi kita dengan Mita, itu sih potensinya bisa saja, Le. Kalau saya secara real menjawab bisa, karena di sini kan popularitasnya kan jauh lebih tinggi ya dibanding sebetulnya politisi yang sudah banyak beredar itu, kecuali politisi yang viral. Kalau politisi yang kemudian viral itu kan ya dia cukup bisa mempublikasikan dirinya ya. Dan kita ini demokrasi kita masih demokrasi tontonan. Jadi siapa yang punya penampilan bagus, dia sering muncul secara diduplikasi oleh televisi, apa kemudian muncul di event-event yang sifatnya masyarakatnya banyak ya. Nah itu memang akan lebih cepat mendapat simpati. Jadi masyarakat kita masih masyarakat yang sifatnya lebih ke polesan gitu ya, bukan yang dia ini bisa mimpin nggak sih, dia ganteng sih tapi mimpin bisa nggak nih gitu. Kita masih belum, masyarakat kelas menengah mungkin bisa mempertanyakan, tapi kan kita banyak, lulusan kita paling banyak kan lulusan SMP ya, SMA, SMP, jadi susah kalau mau diajak soal bisa mendongkrak tidak, saya katakan bisa. Sebenarnya nggak hanya partisipasi publik di saat hari pencoblosan saja loh yang cukup penting lah ya. Tapi setelahnya juga perlu tanggung jawab masyarakat untuk tetap mengawal pilihannya. Ini ada beberapa pandangan dari JPPR yang disampaikan oleh Mita, mengapa bukan hanya partisipasi tapi setelahnya itu juga hal yang penting untuk dikawal. Jadi kalau cuma datang ke TPS, ya saya kira sih bisa saja semua orang. Tapi bagaimana kemudian dia mempunyai tanggung jawab terhadap pilihannya itu. Jadi dia tuh, yang penting tuh sebetulnya justru ketika kemudian dia datang ke TPS, kemudian setelah itu dia tahu siapa yang dia pilih, dan dia tahu kinerja yang dia pilih itu sebetulnya sesuai nggak sih dengan janji atau visi misinya. Nah, masyarakat itu kan seringkali kemudian memilih, tapi dia kemudian tidak mau tahu lagi gitu. Padahal kan yang diharapkan dari proses demokrasi itu kan sebetulnya ada check and balance. Pilkada ke depan itu saya kira tidak akan turun gitu partisipasinya, tetap akan ada. Tapi ya substansi itu yang akan merosot pasti. Sekarang gimana nih pandangan para pemilih? Apakah antusiasme terhadap pilkada sama dengan pilpres? Kita bahas usai jeda. Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik hari ini adalah kenapa kudu peduli pilkada. Masih bareng news editor Sindu Darmawan, waktu pemilihan presiden digelar bareng pemilihan legislatif kemarin, pengamat pemilu Titi Anggraini menilai masyarakat lebih tertarik pada pilpres dibanding pileg. Apalagi tadi sudah kita bahas adanya potensi penurunan partisipasi publik jika tidak diperhatikan. Lantas Sindu, bagaimana nih cara membuat masyarakat juga concern terhadap pilkada ini? Soal kecenderungan ketertarikan antara pilpres dan pilkada, kita sudah punya wawancara dengan founder Voice of Democracy Vodem Indonesia, John Iyas Ganesha Simamora berikut ini, Le. Untuk
pilkada, baik itu gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, serta bupati dan wakilnya. Nah, kita pun juga harus lebih concern di situ karena lingkup wilayah yang sangat beririsan dan langsung berpapasan itu adalah kita sendiri di daerah kita. Nah, di sini perlu ada, ya kita harus lebih concern terhadap itu dibandingkan pilpres ya. Pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah itu seharusnya menjadi patokan utama kita karena itu yang kita rasakan dan kita langsung lihat kebijakannya. Nah, itu yang kadang salah kaprah terhadap masyarakat. Mereka lebih karena sering mendengarkan pilpres, jadi melupakan ataupun kurang concern terhadap pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Nah, yaitu menurut saya masyarakat harus melihat sudut pandang bahwa kebijakan yang langsung dirasakan itu sebenarnya dari pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah dibandingkan pemilihan presiden. Kita harus sama-sama mensosialisasikan dan mengumandangkan bahwa pemilihan kepala daerah itu sangat erat dan sangat bersinggungan terhadap kita sebagai masyarakat dan yang akan merasakan bahwa kebijakan, aturan, peraturan daerah ataupun pembangunan ekonomi kesejahteraan itu dimulai dari unit terkecil itu adalah di daerah kita sendiri. Lalu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pilkada nanti, John menyarankan untuk juga melibatkan influencer. Sekarang tuh konteksnya banyak anak muda itu lebih banyak mendengarkan influencer ya dibandingkan orang yang benar-benar dia kenal ataupun dia benar-benar sering temui. Nah, fenomena ataupun perilaku tersebut itu sebenarnya ada baiknya ataupun ada buruknya. Tapi ketika influencer itu sudah bisa memberikan contoh atau memberikan KOL itu melakukan bahwa kita pentingnya pemilihan kepala daerah, kemudian bahwa pentingnya kita memilih itu dikumandangkan, disuarakan, itu akan sangat mempengaruhi followers atau pengikut-pengikut pemilih-pemilih yang akan memilih nanti. Kita bisa menginfluence kepada teman kita, kalau orang bahasa sekarang bestie kita, atau bro kita, ataupun keluarga kita, kakek nenek, ataupun keluarga besar sekalian, kita bisa menginfluence bahwa mereka perlu adanya melek politik, bahwa mereka perlu untuk memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah di 27 November 2024 nanti. Nah, terakhir nih Sindu, apa pesan buat pemilih nanti agar bisa menggunakan hak pilihnya dengan bijak? Nah, ini juga yang nggak kalah penting dari semua hal yang kita bahas tadi. Soal hal ini, John dari Foden memberi kita kiat-kiat yang bisa mereka pakai atau digunakan pemilih untuk lebih bijak ketika menggunakan hak pilihnya. Nah, kita harus mencari nih siapa saja sih pemimpin-pemimpin. Nah, mungkin ada ada kriteria yang baik nih dari 9 kriteria yang menjadi calon jujur dan berintegritas. Mungkin pertama kita bisa melihat tidak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua, tidak pernah melakukan politik uang. Kemudian yang ketiga, mempunyai rekam jejak dan mendukung anti korupsi ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana menegakkan bahwa korupsi itu adalah salah dan dia selalu menegakkan anti korupsi. Nah, keempat, kita harus melihat nih calonnya patuh nggak sih melaporkan LHKPN dan menolak gratifikasi nggak sih calonnya itu. Nah, ketika dia selalu setiap tahun yang melaporkan harta kekayaannya, wah ini bisa menjadi calon yang bagus nih. Nah, yang kelima, kita harus melihat nih visi-misi calon kita itu mencerminkan anti korupsi atau tidak, atau dia mendukung mensejahterakan oknum tertentu, kepentingan tertentu, ataupun orang-orang yang mau merusak NKRI. Yang keenam, kita harus melihat nih pemerintah itu yang calon yang kita akan pilih ini peduli pada pemilih, bisa dilihat dari merakyat dan berpihak kepada keadilan nggak? Nah, kita harus melihat tuh secara detail. Kemudian yang ketujuh itu kita harus menghentikan konflik. Kita lihat pemimpin yang fokus dan menegakkan, yang dimana dia menghentikan konflik kepentingan seperti kolusi dan nepotisme yang menguntungkan keluarganya ataupun menguntungkan dinastinya. Nah, itu kita harus lihat nih apakah kegiatan yang dilakukannya itu ada konflik kepentingan ataupun tidak. Yang kedelapan, dia benar nggak sih melayani masyarakat dan apa sudah selesai dengan dirinya. Karena menurut saya sebagai pelayan masyarakat itu dia harus selesai dulu dengan dirinya untuk bisa melayani masyarakat dengan baik, dengan hati nuraninya. Terakhir, dia harus berani dan bertanggung jawab dalam setiap keputusannya dan harus menegakkan integritas. Dan menurut saya, menjadi orang yang
kurang cakap itu bisa dikendalikan dengan dia melakukan pengalaman, mencari pengalaman. Kalau kita tidak cerdas, kita bisa belajar ya. Tetapi kalau kita tidak jujur itu susah, atau kita tidak jujur dan tidak berintegritas itu susah untuk mencari obatnya. Maka perlu pemimpin yang jujur dan berintegritas untuk Indonesia yang lebih baik di kedepannya, dan Indonesia bisa menjadi Indonesia 4 di 2045. Nah, buat kalian juga bisa loh berbagi pendapatnya soal kenapa sih penting partisipasi publik pada pilkada. Silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Sindu Darmawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.